Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang Pak Maya. Assalamualaikum, hilang dia. Apa Bu? Jaringan? Bu Fatmanya terlempar nih ya? Jadi saya matikan nih. Stop. Oke, udah. Lanjut. Matikan lagi ya. Jaringan. Stop ya. Ulang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat ya. Berarti tetap semangat juga yang penting ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba Ketua Kelas Dewi disiapkan dulu kelasnya. Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, untuk pertemuan kita pagi ini, siapa ya temannya yang absen, yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kita diberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali ya di pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih semangat, Ananda? Masih, Bu. Oke, biar lebih semangat. Oke, ikutin Ibu sama-sama ya. Semangat pagi, pagi. SMK bisa. Oke, ikutin Ibu ya. Semangat Bu. pagi. Pagi. SMK bisa. Oke, semangat semua kayaknya. Nah, sekarang Ananda, Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, apakah Ananda siap untuk mendapatkan materi kita pada hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin mereview ulang dulu ya pembelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat kita minggu yang lalu mempelajari tentang apa? Materinya apa? Zat dan perubahannya, Bu. Minggu yang lalu. Ayo, ingat kembali yaitu tentang klasifikasi materi. Oke, ya, tentang klasifikasi materi. Coba Andriani ulangin kembali klasifikasi materi itu terdiri dari apa saja? Andriani? Oke, siapa yang bisa? Coba. Sambil mengingat pelajaran kita minggu yang lalu, klasifikasi materi. Coba Dewi. Ada unsur, Bu. Unsur, apa lagi? Ada campuran. Kemudian ada senyawa. Oke, bagus sekali ya. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Jadi unsur dan senyawa itu tergolong kepada zat tunggal. Nah, berarti Ananda sudah bisa ya membedakan mana yang unsur, senyawa, dan campuran. Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu ambil satu contoh, misalkan besi. Besi itu unsur atau senyawa? Unsur.
unsur. Oke, tepat sekali. Nah, sekarang bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari besi? Coba ulangi kembali. Sifat fisika besi apa? Besi itu keras. Keras, berarti wujudnya padat ya. Ya, Keras. berwujud Terus apa lagi? padat, sifatnya keras. Kemudian Dia apa? Bagaimana sifat ininya getahnya terhadap panas atau listrik? Dia bersifat konduktor, Bu. konduktor. Oke, ya. Terus dia bagaimana warnanya kalau besi itu? Mengkilat. Ya. Jadi sifat fisika itu sifat yang nampak oleh alat indera kita, bisa kita amati secara langsung. Itu yang sifat fisika. Nah, sifat kimia besi apa coba? Jika bereaksi dengan air atau terkena air, dia akan menjadi karat, Bu. Oke, berarti dia mudah bereaksi dengan air ya. Terus menyebabkan dia berkarat. Oke, tepat sekali ya Dewi. Berarti Dewi masih ingat materi kita sebelumnya. Nah, sekarang dari besi tadi yang Ibu berikan contoh besi tadi, Ananda pernah melihat jembatan besi? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, pernah nggak melihat jembatan besi itu runtuh? Jarang, Bu. Jarang. Kalau jarang berarti pernah ya. Pernah melihat berarti ya. Iya. Sekarang coba, kira-kira mengapa jembatan besi itu bisa runtuh? Coba, siapa yang bisa menjawab? Karena lapuk mungkin, Bu. Udah lama. Karena lapuk, udah lama jembatannya. Apa lagi? Ada engsel-engselnya yang berkarat mungkin. Ada engsel-engsel berkarat, berarti besi itu berkarat ya. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Nah, sekarang untuk jadi jembatan besi itu runtuh ya, itu merupakan salah satu contoh bahwa suatu materi itu dia mengalami perubahan ya. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengklasifikasikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ananda, kita lanjut ya ke pembelajaran kita. Kita lihat, Ibu ini punya video pembelajaran. Silakan Ananda amati video yang Ibu tayangkan ini. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan videonya, Ananda? Kelihatan, Bu. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Amatilah yang terjadi pada rantai besi. Amatilah yang terjadi pada buah apel.
Oke, Ananda, sudah dilihat ya videonya yang Ibu tayangkan tadi. Nah, sekarang coba Ananda amati ya, pahami dulu video tadi. Setelah itu coba Ananda kembali buka LKPD-nya ya. LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, silakan Ananda tuangkan permasalahan yang muncul dari video yang Ibu tampilkan, Ibu tayangkan tadi. Sudah dilihat LKPD-nya? Udah, Bu. Udah ya. Nah, sekarang coba Ananda mulai bekerja ya bersama kelompoknya ya, diskusikan bersama-sama kelompok teman sekelompoknya. Ananda orientasi masalahnya dulu ya. Ananda amati gambar-gambar yang ada di video tadi ya. Ananda amati permasalahan apa yang muncul ya. Oke. Setelah itu Ananda diskusikan bersama teman kelompoknya. Sudah duduk berkelompok kan? Sudah tahu teman kelompoknya? Silakan Anda berdiskusi. Oke, Bu kasih waktu ya. Silakan bekerja. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, sambil Anda berdiskusi, silakan Anda cari informasi ya terkait dari masalah yang Anda temui tadi. Bisa Anda gunakan bahan ajar yang telah diberikan ya. Bahan ajar, terus menggunakan buku. Oke, lanjut. Masih bekerja ya. Silakan Anda cari informasi-informasi ya mengenai masalah yang Anda temui tadi dari literatur yang ada, dari bahan ajar yang diberikan, bisa dari buku panduan juga, nah dari literatur lain, dari internet juga bisa. Silakan berdiskusikan ya Ananda.
Bagaimana Ananda? Sudah selesai? Bagaimana Anda? Sudah selesai? Ada kelompok Udah, yang Bu. Udah, Bu. sebelum kita presentasi ya, masih gimana keadaannya? Masih semangat? Masih, Bu. Semangat ya, tetap semangat ya. Iya, Bu. Jangan ada yang ngantuk. Oke, biar nggak ada yang ngantuk nih, sama-sama kita coba ya. Coba Ananda semua berdiri, ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Oke, berarti pada semangat semua ya. Oke, Ananda, siapa coba yang bisa mempresentasikan hasilnya? Kelompok Andriani coba, kelompok Andriani. Belum selesai, Bu. Kelompok Andriani Kelompok bisa? B dulu, Bu. Belum selesai, Bu. Dari gambar yang dari video yang Ibu tampilkan tadi, amati permasalahan yang terjadi. Berarti di sana ada terjadi apa di sana? Yang pertama, baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, peristiwa besi berkarat merupakan jenis perubahan kimia, Bu. Oke, peristiwa besi berkarat ya. Yang kedua, apel yang berubah warna juga merupakan jenis perubahan kimia. Kemudian padi menjadi tepung merupakan jenis perubahan fisika. Pakai alasan ya, Bu. Yang keempat, Boleh berdasarkan hasil diskusi yang tadi, bagaimana? kami ulangi ya, Bu. Yang pertama, besi berkarat merupakan perubahan kimia karena ada yang berubah di situ, ya, dari besi menjadi karat. Itu zatnya sudah berbeda. Kemudian yang kedua, apel yang berubah warna juga merupakan peristiwa perubahan kimia karena warnanya itu karena ada perubahan warna. Jadi zatnya juga sudah berubah. Yang ketiga, padi menjadi tepung itu merupakan jenis perubahan fisika karena hanya berubah bentuknya saja, ya, menjadi tepung berarti dia dihaluskan ya, Bu ya. Nah, yang keempat, kertas dibakar menjadi abu merupakan jenis perubahan kimia karena dia setelah dibakar menjadi abu tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Yang kelima, es batu yang mencair merupakan jenis perubahan fisika. Ya, es batu yang mencair bisa kita kembalikan lagi dia menjadi es batu dengan berarti dia adalah perubahan fisika. Dan yang terakhir, singkong menjadi tapai merupakan perubahan kimia. Kemudian bagaimana dengan yang kedua, Andriani, kelompok Andriani? lanjutkan, Bu. Ya. Ya. 3 ciri-ciri perubahan fisika dan 3 ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama perubahan fisika, ciri-cirinya tidak terjadi perubahan zat. Yang kedua, bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya baru 2 ya, Bu, kami dapat kelompok kami ya, Bu. Nah, kemudian yang ke ciri-ciri perubahan kimia,
Yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan zatnya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya, dia tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk asalnya. Demikianlah. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok. Iya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok Andriani ya. Kita kasih apresiasi dulu ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok Andriani. Oke, untuk selanjutnya ada kelompok lain bagaimana? Apakah ada tanggapan? Apakah ada yang menyempurnakan? Bagaimana kelompok Dewi? Sudah paham Anda semua? Oke, berarti Anda sudah bisa ya membedakan mana yang itu perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan materi. Silakan Anda amati dulu PPT yang Ibu tayangkan berikut ini. Oke ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau tadi Anda sudah paham ya, sudah diskusi bersama-sama, sudah mencari dari literatur, dari bahan ajar, ya dari buku, internet. Nah, sekarang coba kembali Ibu tampilkan gambar ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan ini kertas diremas ini perubahan apa? Perubahan fisika, Bu. Perubahan Fisika. Fisika. Apa yang meledak? Perubahan kimia, Bu. Perubahan kimia. Oke, nasi basi bagaimana? Perubahan kimia ya, Bu. Perubahan kimia. Oke, bagus sekali ya. Lilin mencair. Perubahan fisika, Bu. Perubahan fisika. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Anda sudah mantap sekali membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, perubahan fisika itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru ya. Artinya hanya bentuk fisik atau wujud zat yang berubah. Meskipun bentuk fisik dan wujud zat berubah, tetapi sifat-sifat fisika zat itu tetap. Itulah mengapa perubahan fisika itu hanya bersifat sementara. Nah, sementara perubahan kimia itu perubahan yang menyebabkan terbentuknya materi atau zat baru. Sifat zat yang baru itu berbeda dengan sifat zat sebelumnya. Artinya, jika suatu zat itu mengalami perubahan kimia, zat tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula. Oke, Ananda? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kita bersama-sama simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ayo bersama-sama. Perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika adalah perubahan yang berubah bentuknya saja, Bu. Tidak berubah. Ya, tidak menghasilkan zat baru juga ya. Perubahan kimia dia perubahan yang Menghasilkan zat baru. Di sana juga terjadi adanya reaksi kimia. Apa saja menyebabkan reaksi kimia? Perubahan bentuk, contoh-contoh warna. yang saya berikan tadi. Adanya perubahan warna, timbulnya bau, terbentuknya endapan ya. Bentuknya berubah, Bu. Oke, Ananda sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya silakan Ananda kerjakan ya tugasnya dan pelajari materi kita untuk pelajaran di pertemuan berikutnya ya Ananda, yaitu tentang pemisahan campuran ya. Nah, untuk sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.